Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Neneng Dewi NS. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Misteri Dua Sosok Perempuan Pencari Tumbal. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Daerah Limbangan, Garut tahun 2010. Malam itu suasana begitu hening dan senyap, tidak ubahnya nuansa di pemakaman umum di kala malam. Bahkan deru nafas pun akan terdengar jelas, saking heningnya suasana malam. Di balik kegelapan malam yang minim penerangan, dari atas atap sederhana sebuah rumah milik penduduk, sebuah pemandangan tidak biasa pun terlihat. Sesosok perempuan yang rambutnya panjang menjuntai, namun acak-acakan, tampak merangkak perlahan di atas atap. Kuku-kuku panjangnya yang hitam perlahan mencakar-cakar genteng, seakan-akan mencari celah untuk bisa masuk ke dalam. Tidak lama kemudian terdengar tawa cekikikan keluar dari mulutnya yang robek. Tiba-tiba sosoknya pun berubah menjadi kabut tipis berwarna merah, lalu menghilang menyelusup masuk di antara rapatnya susunan genteng. Seorang gadis malam itu sedang tertidur lelap di kamarnya. Saking pulasnya terlena di alam mimpi, dia tidak menyadari kalau kabut tipis berwarna merah tersebut perlahan masuk ke dalam kamarnya. Keesokan paginya mentari baru saja merayap di balik bukit. Sinarnya terasa begitu menghangatkan halaman rumah Pak Dudung yang masih basah oleh embun. Di depan rumahnya yang sederhana, Pak Dudung duduk di kayu tua yang sudah menemaninya selama puluhan tahun. Secangkir kopi pahit dan sepiring kecil singkong rebus yang masih panas mengepul buatan Bu Kokom istrinya tampak terhidang di meja kayu yang juga sudah usang dan mulai bolong-bolong digerogoti rayap. Tangan kiri Pak Dudung sendiri terlihat memegang rokok lintingan yang asapnya perlahan namun pasti mulai menari-nari naik ke udara. Pak Dudung adalah salah satu di antara sekian warga kampung itu yang memulai aktivitasnya sejak subuh. Udara pagi yang sejuk itu biasanya terasa menenangkan dan menghadirkan kedamaian. Akan tetapi pagi itu malah terasa begitu berbeda. Hawa aneh dan terasa ganjil tiba-tiba membuat bulu kuduk laki-laki parubaya itu sontak berdiri. Tidak lama kemudian Syarifah anak bungsunya tampak keluar dari dalam rumah dengan wajah yang pucat pasi. Bibir gadis berusia 18 tahun itu terlihat kering. Kedua matanya yang indah juga tampak sembab dengan kantung mata berwarna hitam tergurat jelas di bawah matanya. Langkah Syarifah nyaris seperti orang yang sedang berjalan melayang, dengan kedua kaki tidak menginjak bumi saking lesunya. Pak Dudung yang memperhatikan tingkah yang sedikit berbeda dari sang anak, sontak makin menyipitkan mata. Dia perhatikan Syarifah secara baik-baik. Ada sesuatu yang aneh dalam diri gadis itu. Syarifah yang dilihatnya sekarang bukanlah Syarifah yang biasanya berwajah ceria setiap hendak berangkat kerja. Kini wajah gadis itu tampak kosong, seperti ada sesuatu yang tidak terlihat menggerogotinya dari dalam. "Kamu kenapa, Ipa? Kok seperti orang yang sedang sakit?" tanya Pak Dudung khawatir, seraya bangkit berdiri dari kursinya. Lalu menghampiri Syarifah yang sedang bersiap-siap untuk berangkat bekerja. Ya, Syarifah bekerja sebagai buruh pengupas bawang di rumah Pak Darso, kepala desa yang kini memimpin desa mereka. Pak Darso merupakan pengepul bawang merah merangkap sebagai tengkulak. Setiap petani bawang merah yang panen pasti akan menjual bawang merah mereka kepadanya. Syarifah sendiri adalah satu di antara para pekerja yang menggantungkan harapan pada setiap bawang merah yang dikupas. Syarifah hanya menggeleng pelan. "Enggak kok, Bah. Saya baik-baik saja. Saya berangkat dulu ya, Bah. Assalamualaikum." Jawab gadis itu sedikit tergesa. Tidak lupa dia mencium punggung tangan kanan sang ayah seperti biasanya, sebelum akhirnya meninggalkan rumah dengan sepeda ontel kesayangannya. Sedangkan Bu Kokom ibunya sendiri masih berada di pasar. Sementara itu di tempat kerjanya Syarifah malah selalu terlihat gelisah. Ada rasa tidak tenang menerayapi dirinya. Ya,
Sarifah merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Baru saja mengupas 1 kilo kulit bawang merah, kepalanya tiba-tiba terasa sakit. Berputar-putar layaknya sebuah gasing yang diputar-putar tanpa henti. Keringat dingin pun ikut perlahan mengalir di pelipisnya. Saat menatap ke arah pojok, tempat bertumpuknya berkarung-karung bawang merah hasil panen yang belum dikupas, Sarifah melihat bayangan sosok seorang perempuan yang berwajah cukup menyeramkan. Sosok itu memiliki kuku-kuku panjang berwarna hitam. Wajah rusaknya menatap Sarifah dengan tatapan kosong, rambutnya yang panjang tampak awut-awutan, menjuntai panjang hingga menyapu lantai. Bibirnya yang robek membentuk senyuman bengkok. Sosok itu berdiri di sudut ruangan, kuku-kuku runcingnya perlahan mengarah ke arah Sarifah. Saat itu juga, mendadak Sarifah ambruk. Tubuhnya jatuh menimpa tumpukan bawang yang baru saja dia keluarkan dari dalam karung. Cici dan Puput, teman sesama pengupas bawang merah yang saat itu bersamanya, sontak khawatir dan memanggil Pak Jajang, mandor yang ditugaskan untuk mengawasi pekerjaan mereka. Dengan sigap, Kang Jajang membawa Sarifah ke puskesmas terdekat. Namun diagnosa dokter yang memeriksa Sarifah hanya menyatakan kalau Sarifah hanya kelelahan. Sang dokter hanya memberikan resep berupa obat dan vitamin. Tidak lupa Sarifah juga disarankan agar banyak istirahat agar kondisinya cepat pulih. Sang dokter hanya menganggap sakitnya Sarifah sebagai penyakit biasa. Namun warga yang bukan pertama kalinya melihat kejadian yang serupa dan terus berulang, mulai berbisik-bisik di belakang. Saat warga melihat Sarifah yang diantar pulang oleh mobil milik Pak Darso, mereka diam-diam mengintip dari balik jendela dan pagar rumah mereka. Para warga menatap Sarifah dari kejauhan dengan tatapan penuh rasa kasihan. Lihat aja, sebentar lagi pasti si Sarifah akan jadi tumbal berikutnya seperti para pekerja lain. Bisik seorang ibu-ibu kepada suaminya yang sedang berdiri di sampingnya. Jangan keras-keras bu ngomongnya. Nanti kalau kedengaran sama anak buah Pak Darso gimana? Ayo, mending kita buruan masuk ke rumah. Sahut suaminya yang dengan cepat segera menarik tangan sang istri masuk ke dalam rumah mereka. Hari demi hari berlalu. Kondisi Sarifah justru semakin memburuk. Setiap kali Sarifah ada suapan makanan atau minuman masuk ke dalam mulutnya, pasti akan spontan dia muntahkan. Perubahan drastis juga terpampang nyata dari kondisi tubuhnya. Tubuhnya yang dulu padat berisi dan tampak segar sesuai remaja seusianya, perlahan malah semakin kurus. Kulit tubuhnya mengering seperti orang yang menderita kekurangan gizi. Fenomena tidak biasa juga disaksikan oleh Pak Dudung sang ayah dan Bu Kokom ibunya. Mulai jam 12.30 malam hingga menjelang subuh, Sarifah selalu berteriak-teriak ketakutan. Suaranya terdengar melengking, kadang disertai dengan suara cekikikan seperti orang yang sedang kesurupan. Pak Dudung yang panik sempat memanggil seorang dukun kampung untuk mengobati sakit ganjil yang diderita oleh Sarifah. Namun hasilnya nihil. Sang dukun kampung gagal menyembuhkan Sarifah, yang ada malah sang dukun yang harus merasakan tubuhnya terbanting ke tembok dan satu gigi depannya patah akibat dibanting oleh Sarifah. Semakin hari kondisi Sarifah semakin memburuk. Gadis itu hanya bisa terbaring lemah di atas kasur tanpa bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Tatapan matanya nyalang, seakan tidak ada kehidupan, sampai suatu pagi Bu Kokom yang hendak membersihkan tubuh sang anak menemukan sebuah luka bekas cakaran tampak memanjang di punggung Sarifah. Ya Allah, kamu kenapa Ipa? Ini luka apaan? Kenapa sepanjang ini lukanya? Bu Kokom bertubi-tubi mengajukan pertanyaan kepada sang anak. Sarifah yang masih terbaring lemah tidak menjawab, namun hanya air matanya saja yang mulai mengenang di pipinya sebagai jawaban. Keesokan harinya Sarifah pun dinyatakan meninggal dengan kondisi yang sungguh memprihatinkan. Tubuh gadis itu kini makin terlihat kurus kering, hanya tinggal kulit pembalut tulang. Wajahnya tampak seperti ketakutan dengan mata melotot, dan kali ini sebuah luka memanjang seperti bekas cakaran jelas menggurat wajah cantiknya. Kepergian Sarifah untuk selama-lamanya jelas meninggalkan duka mendalam untuk Pak Dudung dan Bu Kokom. Mereka tidak menyangka sang anak akan meninggal dengan cara setragis ini. Bisik-bisik dan obrolan di belakang pun makin santer terdengar dari mulut para warga pasca kematian Sarifah.
Hal ini makin menguatkan dugaan mereka kalau Sarifah adalah korban tumbal yang terbaru. Setelah sebelumnya ada lebih dulu menimpa 3 orang anak gadis di desa tersebut. Ya, sebelum kematian tragis Sarifah selama 3 bulan berturut-turut, sudah ada 3 gadis yang belum menikah mengalami hal serupa. Mereka adalah Rina, Fitri, dan Caca. Ketiganya juga bekerja sebagai buruh pengupas bawang di tempat Pak Darto. Awalnya, mereka bertiga juga mengalami hal yang sama persis dengan Sarifah, hanya menderita sakit biasa. Akan tetapi akhirnya ditemukan ada luka memanjang seperti bekas cakaran menggurat di wajah mereka sebelum mereka meninggal. Warga pun mulai curiga jangan-jangan mereka sengaja ditumbalkan oleh Pak Darto. Sebab setiap kali ada pekerjanya yang meninggal, tidak lama kemudian Pak Darto akan membeli tanah dan sawah warga. Sehingga kekayaan laki-laki yang baru menjabat menjadi kepala desa selama 6 bulan itu semakin bertambah. Kini posisi Pak Darto sebagai orang yang paling kaya di desa berhasil menggeser posisi Pak Imron, sang juragan Kapulaga. Namun tidak ada seorang pun warga yang berani untuk memberontak, apalagi terang-terangan mengadakan perlawanan. Karena di belakang Pak Darto ada 2 orang dukun yang dikenal memiliki kesaktian tinggi mendukungnya. Kedua dukun itu adalah sepasang suami istri, Mak Roro dan Ki Juki, yang menguasai ilmu santet, pesugihan, dan sebagainya. Warga takut bila sampai dikirimi santet dari jarak jauh atau dikirimi jin-jin perewangan kedua dukun andalan Pak Darto tersebut. Bahkan Ustadz Rizal yang sempat vokal menentang aksi Pak Darto terpaksa mengungsi ke desa lain karena keselamatan anak istrinya terancam. Itulah cara licik yang dilakukan oleh Pak Darto. Saat tahu Ustadz Rizal memiliki kemampuan untuk menghadapi kedua dukun andalannya, dia suruh kedua dukun tersebut untuk menyerang istri dan kedua anak sang Ustadz yang masih kecil-kecil. Ustadz Rizal pun terpaksa mengalah. Sejak Ustadz Rizal tidak lagi berada di desa, Pak Darto mulai melarang kegiatan keagamaan di masjid. Bila ada warga yang melanggar, dia tidak segan-segan menyuruh Mak Roro dan Ki Juki untuk mengirim jin perewangan mereka ke masjid. Tujuannya untuk menakut-nakuti warga agar takut untuk datang ke masjid dan melaksanakan ibadah serta kegiatan keagamaan di sana. Akhirnya kini masjid desa pun sepi dan mulai berdebu karena sudah tidak lagi disinggahi warga untuk beribadah. Tidak hanya mendapat backingan dari 2 dukun sakti, Pak Darto dan rumah mewahnya juga dijaga oleh 2 jin perewangan yang berkekuatan tinggi. Hal itu semakin membuat warga menjadi ketakutan dan hidup dalam tekanan. Pak Darto mulai berani bertindak sewenang-wenang. Bila ada warga yang berani menentang kemauannya, sudah pasti akan mendapat hajaran dari kedua anak buahnya, yaitu Pak Baron dan Pak Brewok. Seminggu kemudian, malam semakin larut, angin dingin semakin gencar memagut. Pepohonan yang berdiri kokoh sesekali tampak daunnya bergoyang-goyang ditiup angin malam. Cahaya rembulan semakin menambah indah paras langit di malam itu. Seorang pemuda tampan berjalan sendirian sambil menjinjing sebuah tas di tangan kirinya dan sebuah tas ransel di punggungnya. Di antara gelapnya malam yang begitu dingin memagut. Sepanjang perjalanan, lafal wirid dan zikir tidak putus-putus dilantunkan oleh pemuda tampan berkulit sawo matang itu dalam hatinya. Selain itu mengusir rasa sepi yang menyergapnya sepanjang perjalanan. Semua wirid dan zikir tersebut adalah salah satu pelindung dirinya dari gangguan makhluk-makhluk tidak kasat mata yang suka usil mengganggu manusia terutama di malam hari. Ketika melewati jajaran pohon pisang, dia sempat melihat ada 3 sosok pocong melayang-layang di sekitar pohon pisang yang sudah dipanen tersebut. Tapi sang pemuda lebih memilih untuk pura-pura tidak melihat. Begitu juga ketika hampir mendekati sebuah pohon kapas yang cukup rimbun, sesosok kuntilanak tampak sedang uncang-uncang kaki di atas salah satu dahannya sambil tertawa cekikikan dengan suaranya yang membuat bulu kuduk merinding. Lagi-lagi sang pemuda pilih untuk tidak menghiraukannya. Sampai akhirnya sang kuntilanak yang memakai pakaian berwarna putih tersebut dengan iseng melemparkan sebuah kapas yang banyak menggantung di pohon itu. Berkali-kali sosok itu melemparkan buah kapas yang berwarna hijau tersebut, namun tidak berhasil mengenai bagian tubuh sang pemuda.
Pada lemparan terakhir justru dengan telak mengenai kepalanya. Sang pemuda yang mulai kehilangan kesabaran mendadak menghentikan langkahnya, lalu membalikan badannya. "Tolong, jangan ganggu saya hanya lewat," katanya pelan sambil menendang buah kapas yang tadi turun dari atas kepalanya, lalu meluncur ke tanah. Sosok kuntilanak itu malah terbang melayang rendah hendak menghampirinya. "Jangan ganggu saya." Pemuda itu kembali mengulangi perkataannya. Kali ini nada bicaranya sedikit meninggi, tanda dia memang merasa terganggu oleh ulah sang kuntilanak. Tapi ucapan sang pemuda malah tidak digubris oleh sosok kuntilanak yang memang terkenal suka iseng tersebut. Sosok itu malah sengaja menghadang langkah sang pemuda. Dengan tenang pemuda itu mengambil sebuah bungkusan yang berisi garam kasar dari salah satu saku jaketnya. Dia ambil segenggam, kemudian membacakan ayat kursi dan 3 surat kulhu, lalu diawali dengan membaca basmalah, langsung dia lempar ke arah sosok kuntilanak itu. Tidak lama kemudian terdengar jeritan kesakitan yang berasal dari sosok itu. "Panas, panas!" Tidak berlangsung lama, hanya dalam hitungan detik, sosok itu pun akhirnya kembali melayang terbang ke atas. Namun jeritan kesakitan masih terus terdengar melengking di udara. Tanpa banyak bicara, pemuda itu pun kembali melanjutkan langkahnya yang sempat terhenti. Pemuda berusia sekitar 21 tahun itu bernama Randy. Sebelumnya Randy adalah salah satu di antara sekian banyak santri yang menimba ilmu di sebuah pesantren milik salah seorang kiai yang terkenal di daerah Bandung. Kini setelah lebih kurang 5 tahun memperdalam ilmu agama di sana, Randy akhirnya memutuskan untuk pulang ke kampungnya. Rasa rindu yang sudah menggunung dan selama ini hanya diwakili oleh untaian doa-doa di atas sajadah, akhirnya akan menemukan jalannya. Ya, Randy begitu merindukan kedua orang tuanya, yaitu Pak Sukri dan Bu Sutrini. Mereka selama ini hidup dalam kesederhanaan di sebuah desa yang cukup terpencil di wilayah Garut. Setelah hampir melewati 8 jam perjalanan yang cukup melelahkan, Randy akhirnya sampai di Terminal Guntur, Garut. Lalu melanjutkan perjalanan dengan menaiki ojek untuk sampai di depan pintu gerbang perbatasan desanya dengan desa yang lain. Dia pun terpaksa membelah malam dengan berjalan kaki untuk mencapai desanya, karena jalan yang harus ditempuh masih berupa tumpukan batu-batu besar yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Setelah sekitar 500 meter berjalan kaki, Randy melihat ada sebuah rumah yang paling mencolok di antara rumah-rumah warga lainnya. Bangunannya bagus, terlihat mewah dan berdiri kokoh di atas 3 lantai. Randy sempat keheranan sebab sekitar 5 tahun yang lalu saat dia meninggalkan desa, belum ada penampakan rumah mewah di sana. Hampir semuanya berupa rumah-rumah sederhana. "Itu rumah siapa ya?" pikir Randy dalam hati. Pemuda tampan yang memiliki ciri khas alis tebal itu sempat menoleh ke arah rumah tersebut secara seksama. Tiba-tiba saja di antara keremangan lampu yang dipancarkan dari rumah mewah tersebut, dia dikagetkan dengan penampakan sesosok perempuan berambut panjang awut-awutan, setengah wajahnya gosong, seperti habis terbakar. Puluhan belatung kecil yang masih hidup tampak menggeliat-geliat menggerogoti dadanya yang bolong, dan darah yang sudah mengering menempel di pakaian lusuhnya. Sosok perempuan itu menatap sangar ke arah Randy. Bau benda yang seperti hangus terbakar bercampur bau busuk pun menyeruak. Tidak jauh dari sana muncul sosok lain yang juga tidak kalah menyeramkan dengan sosok perempuan yang tadi. Sosok itu rambutnya panjang menjuntai aut-autan juga, namun penampakan wajahnya tidak kalah menyeramkan. Mulutnya terlihat robek dan kukunya panjang berwarna hitam. Sosok itu langsung tersenyum ke arah Randy, memamerkan robekan mulutnya yang memanjang hampir memenuhi wajahnya. Astagfirullahaladzim. Randy langsung membaca istighfar. Randy yang memang memiliki kelebihan bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, sudah terbiasa melihat perwujudan makhluk-makhluk astral dari dunia lain. Tapi kali ini penampakan sosok perempuan tersebut cukup menakutkan hingga membuatnya kaget. Namun Randy lebih memilih untuk tidak menghiraukan keberadaan dua sosok itu. Toh dia merasa tidak ada urusan dengannya. Randy tidak ingin membuang-buang energi dan waktunya hanya untuk berurusan dengan sosok yang bahkan tidak mengganggunya. Apalagi saat ini tubuhnya begitu letih.
akibat perjalanan yang cukup jauh. Namun Randy sempat dilanda sakit kepala yang hebat ketika energi positif miliknya bentrok dengan energi hitam dua sosok perempuan tersebut. Sebaliknya, dua sosok perempuan yang sempat dilihat oleh Randy justru tiba-tiba saja merasa terancam. Kedua mata mereka yang cekung menjorok ke dalam memancarkan rasa ketidaksukaan dengan kehadiran pemuda itu. Kedua sosok itu terus memperhatikan tubuh jangkung Randy dari kejauhan dengan penuh selidik. Sampai akhirnya, tubuh Randy pun menghilang di balik pohon mangga yang cukup rindang. Siapa pemuda itu? Kenapa aku baru melihatnya sekarang? Aku merasa tidak nyaman dengan aura yang terpancar dari dalam tubuhnya karena membuat tubuhku terasa terbakar api. Rutuk salah satu sosok itu. Iya sama, aku juga merasa sebuah kekuatan tidak biasa yang tersimpan di dalam tubuh pemuda itu. Timbal sosok perempuan yang satunya lagi. Kemudian kedua sosok perempuan tersebut memilih untuk terbang rendah secara bersamaan menuju sebuah ruangan khusus yang latar. Dinding dan pintunya berwarna serba hitam. Tidak lama kemudian sosok kurus mereka berdua pun menghilang menembus tembok. Sementara itu senyum Randy langsung mereka saat akhirnya sampai di sebuah rumah sederhana yang memiliki halaman luas milik kedua orang tuanya. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga di rumah. Terima kasih ya Allah. Aku sudah tidak sabar ingin segera bertemu dengan Abah dan Ambu, ujarnya dengan penuh rasa syukur. Abah dan Ambu adalah panggilan Randy untuk kedua orang tuanya. Kedua mata Randy tampak berkaca-kaca, membayangkan pertemuannya nanti dengan dua orang yang sangat disayanginya itu. Namun saat melirik ke arah jam tangan yang melingkar di tangan kirinya, Randy yang tadinya hendak mengetuk pintu tiba-tiba berubah pikiran. Ya, saat itu jam menunjukkan pukul 1:30 malam. Pemuda itu tidak mau membangunkan kedua orang tuanya yang pasti masih tertidur lelap. Akhirnya dia memutuskan untuk tidur di bangku panjang depan rumahnya yang terbuat dari bambu. Randy sudah tidak sabar ingin segera melepas penat yang kini dirasakannya. Akan tetapi anehnya Randy malah tidak bisa memincingkan matanya sedikit pun. Entah kenapa dia merasa akan ada sesuatu yang terjadi di rumah itu. Sesuatu yang kurang baik dan akan membahayakan penghuni rumah. Hingga sejak tadi detak jantungnya juga ikut berdetak kencang. Ada apa ini? Kenapa dari tadi jantungku tiba-tiba berdetak lebih kencang, tidak seperti biasa? Semoga Allah selalu melindungiku dan keluargaku dari hal-hal buruk. Harap Randy meski tatapan matanya masih menyiratkan kegelisahan. Akhirnya Randy yang tidak bisa tidur memutuskan untuk berzikir semalaman. Hingga menjelang subuh, Randy membersihkan teras rumah orang tuanya yang lantainya masih berupa semen. Lalu menggelar sajadah kesayangannya di bawah dipan bambu. Randy ingin meningkatkan kemampuan spiritualnya dengan rajin berzikir dan menunaikan sholat tahajud di tengah malam. Itu adalah salah satu pesan dari sang kiai pemilik pondok pesantren padanya. Ya, sebagai seseorang yang diberikan kelebihan oleh Tuhan, Randy sadar dia juga kini memegang tanggung jawab besar di pundaknya. Di antaranya Randy harus banyak membantu orang lain dengan kelebihan yang dia miliki. Randy ingin kepulangannya ke desanya membawa maslahat dan kebaikan buat para warga di sana. Sementara itu di dalam kamarnya Pak Sukri masih tertidur pulas dipeluk oleh Bu Sutini, sang istri. Sesekali terdengar erangan kesakitan dari bibir Pak Sukri akibat luka-luka di tubuhnya yang belum sembuh. Ya, tadi siang Pak Sukri dipukuli oleh kaki tangan Pak Darso, kepala desa yang saat ini memimpin desa mereka. Pak Darso memaksa Pak Sukri untuk menjual sepetak sawah miliknya dengan harga murah di bawah harga pasar. Namun Pak Sukri menolak, sebab harga yang ditawarkan oleh Pak Darso sungguh tidak sepadan. Ditambah lagi Pak Sukri memang tidak berniat untuk menjual sepetak sawah tersebut. Karena hanya itulah satu-satunya hartanya yang tersisa. Dia ingin mewariskannya kepada Randy sang anak ketika nanti kembali pulang ke desa. Berani kau menentang kemauanku, Sukri? Apa kau sudah bosan hidup, ah? Bentak Pak Darso yang berdiri berkacak pinggang dengan pongah di hadapan Pak Sukri. Pak Sukri sambil menunduk menjawab, Bukan begitu, Pak Kades. Tapi saya memang belum berniat untuk menjual sawah saya. Wajah tua Pak Sukri makin dalam tertunduk saat salah satu anak buah Pak Darso yang bernama Pak Baron
yang dikenal sebagai kepala preman di wilayahnya mendekatinya. "Segera kau jual sawahmu pada Juragan Sukri, atau kau terima akibatnya." Suara Pak Baron tidak kalah garang dan keras, sehingga membuat nyali Pak Sukri semakin ciut seperti lilin yang perlahan meleleh terbakar api. Kembali dengan suara bergetar, Pak Sukri pun menolaknya. Pak Sukri tidak peduli, meski dia tahu resiko yang akan didapatnya bila berani menentang kemauan sang lurah. Penolakan dari Pak Sukri jelas membuat Pak Darso murka. "Baiklah kalau begitu, kau harus terima akibatnya," saut Pak Darso dingin. Pak Darso lalu memberikan isyarat kepada kedua anak buahnya, yaitu Pak Baron dan Pak Brewok, agar menghajar laki-laki parubaya tersebut. Pak Darso sendiri segera meninggalkan tempat itu. Lenguan kesakitan berkali-kali keluar dari mulut Pak Sukri. Ketika hantaman, tendangan dan pukulan dari Pak Baron dan Pak Brewok berkali-kali mengenai tubuh kurusnya. "Ampun, ampun!" Suara Pak Sukri terdengar lemah dan memelas. Sudut bibirnya terlihat terkoyak dan mengucurkan darah segar. Namun Pak Brewok dan Pak Baron sepertinya tidak peduli. Mereka lebih manut pada perintah orang yang sudah membayar mereka mahal. Tanpa ampun, kedua kepala preman yang terkenal kejam dan tidak punya rasa kasihan itu bergantian menghajar Pak Sukri hingga akhirnya tubuh kurus laki-laki parubaya itu pun jatuh tersungkur. Tidak lama Pak Sukri pun pingsan dengan tubuh dipenuhi luka-luka. Bu Surtini hanya bisa menangis sambil memeluk erat tubuh suaminya yang masih pingsan di depan rumah mereka. Sedangkan Pak Brewok dan Pak Baron malah meninggalkan tempat itu tanpa sedikit pun merasa bersalah. Beberapa orang warga yang sempat melihat kejadian itu hanya melihat dari kejauhan dengan rasa kasihan yang hanya bisa mereka simpan dalam hati. Mereka terlalu takut untuk ikut campur dalam urusan Pak Darso. Bu Surtini sebenarnya sudah tidak betah untuk tinggal di kampung tersebut karena sudah tidak tahan melihat perlakuan sewenang-wenang Pak Darso pada setiap warga termasuk pada dirinya dan suaminya. Tapi Pak Sukri minta sang istri untuk mencoba bertahan karena dia masih mengharapkan kepulangan Randy sang anak. Pak Sukri tidak mau kalau nanti Randy pulang dari pondok pesantren, pemuda itu tidak tahu mencari mereka di mana. Apalagi kehidupan mereka masih pas-pasan, hanya mengandalkan hasil kebun dan sepetak sawah yang ditanami oleh padi. Dan nanti hasilnya dipakai untuk mencukupi kebutuhan mereka berdua sehari-hari. Malam itu tanpa mereka berdua sadari, tiba-tiba saja dari arah tembok berhadapan dengan pintu kamar Pak Sukri terdengar suara desir angin berhembus memasuki ruangan tersebut. Namun anehnya, gorden yang menutupi jendela kamar Pak Sukri sama sekali tidak ikut bergoyang saat desiran angin tadi melewatinya. Disusul dengan kemunculan sesosok perempuan berambut panjang awut-awutan dan setengah wajahnya gosong seperti habis terbakar. Puluhan belatung kecil yang masih hidup tampak menggeliat-geliat menggerogoti dadanya yang bolong dan darah yang sudah mengering menempel di pakaian lusuhnya. Sosok perempuan itu menatap dingin ke arah Pak Sukri dan Bu Surtini yang masih tertidur lelap. Bau benda yang seperti hangus terbakar bercampur bau busuk pun menyeruak saat sosok itu mulai melayang mendekati pembaringan. "Akhirnya, aku jadi punya kesempatan untuk memakan janin untuk menambah kekuatanku," gumam sosok perempuan itu seraya menyeringai memamerkan barisan giginya yang tajam dan runcing lebih mirip taring. Sosok itu adalah Nyai Sekar, salah satu jin peliharaan Pak Darso. Selain Nyai Sekar, ada juga Nyai Cempaka yang tugasnya untuk mencari tumbal anak gadis. Sebagai salah satu syarat pesugihan yang saat ini dijalani oleh Pak Darso untuk mendapatkan kekayaan sekaligus kekuasaan. Sosok Nyai Sekar saat ini hendak mengincar janin Bu Surtini yang saat ini sedang hamil anak keduanya. Seringnya jahat sosok Nyai Sekar muncul saat merasakan ada aroma kehadiran seorang janin bayi dari dalam tubuh Bu Surtini. "Sepertinya perempuan ini sedang hamil muda. Bagus, aku akan makan janinnya untuk menambah kesaktianku. Malam ini aku akan menghabisi 2 nyawa sekaligus," kata sosok Nyai Sekar. Dengan sebuah senyum terkembang dari sudut bibirnya yang terlihat ada luka seperti bekas robekan benda tajam. Perlahan sosok Nyai Sekar melayang makin mendekat. Dia ingin menghabisi Bu Surtini terlebih dahulu,
Kedua tangannya terangkat ke atas seperti hendak menarik sesuatu dari dalam perut Bu Surtini. Tapi wajah sosok Nyai Sekar berubah geram karena seperti ada selubung tipis gaib yang melindungi tubuh Bu Surtini dan kandungannya. Gerakan tangan sosok Nyai Sekar yang hendak menarik sesuatu dari dalam perut Bu Surtini seakan ada sesuatu yang tidak terlihat menahannya. Akibatnya sosok Nyai Sekar yang tidak siap sempat terjajar beberapa langkah ke belakang. Sosok Nyai Sekar sempat meringis kesakitan karena dadanya tiba-tiba terasa sesak, seperti ada sesuatu menghantam dadanya dengan cukup telak. Hal itu memicu kemarahan sosok yang dikenal bengis tersebut. Kurang ajar, sepertinya ada yang melindungi perempuan sialan dan janinnya sekaligus memberi mereka kekuatan untuk melawan balik. Tapi siapa? Tidak mungkin itu dilakukan oleh suaminya, karena yang aku rasakan energinya membuat dadaku sesak. Pasti ini bukan energi hitam, sungut sosok Nyai Sekar sambil masih memegangi dadanya yang terasa sesak dengan kedua tangannya yang mirip cakar tersebut. Tidak mau jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya, sosok Nyai Sekar lalu merapal mantra seraya memejamkan kedua matanya. Kali ini dia tidak ingin kecolongan lagi. Sosok Nyai Sekar sengaja membuat pemagaran diri agar bisa menghalau setiap serangan balik dari lawan yang tidak terlihat itu. Kemudian dia pun kembali melakukan hal yang sama. Sayangnya hal sama kembali terulang. Bahkan kali ini sampai membuat sosoknya terlempar jauh membentur dinding kamar. Kurang ajar, rupanya ada yang ingin bermain-main denganku. Hei kau, siapapun dirimu keluarlah. Aku Nyai Sekar tidak takut padamu. Mari kita bertarung 1 lawan 1 sampai mampus. Tantang sosok Nyai Sekar sambil mengedarkan pandangan ke sekeliling kamar. Suasana hening, tidak ada sautan. Tidak ada juga kemunculan seseorang yang dianggap sosok Nyai Sekar sebagai pemberi perlindungan untuk Bu Surtini dan janinnya. Tentu saja hal ini semakin mematik amarah sosok Nyai Sekar. Merasa dipermainkan, sosok Nyai Sekar langsung terbang melayang mengarahkan kedua tangannya yang berbentuk cakar tersebut tepat ke arah perut Bu Surtini yang masih terlelap. Rupanya sosok Nyai Sekar bermaksud hendak membedol isi perut Bu Surtini dengan paksa agar bisa segera mengambil janinnya dan memakannya hidup-hidup. Tapi lagi-lagi sesuatu yang tidak terlihat seperti kembali menahan kedua tangan sosok Nyai Sekar. Lebih parah lagi kali ini, sosok Nyai Sekar jadi terpental jauh dan terlempar keluar kamar. Seperti ada sesuatu yang menarik paksa sosoknya agar jangan berlama-lama berada di kamar Pak Sukri dan Bu Surtini. Suara pekikan kesakitan keluar dari mulut sosok Nyai Sekar, diiringi semua sumpah serapa yang dia tunjukkan pada sesuatu yang tidak terlihat itu. Brak! Terdengar suara tubuh sosok Nyai Sekar yang sengaja dijatuhkan dari atas ke tanah. Kemudian menyusul suara berderak sebanyak 2 kali. Dari arah lengan sosok Nyai Sekar. Disusul suara jeritan kesakitan sosok Nyai Sekar saat mendapati kedua tangannya patah dan terlempar begitu saja ke tanah. Bagaimana? Apa kau masih akan melanjutkan niatmu menghabisi nyawa ibu dan calon adikku? Sebuah suara bariton tiba-tiba terdengar, disusul kehadiran sesosok pemuda gagah berkulit sawo matang yang menatap tajam ke arahnya. Sosok Nyai Sekar mendongak ke arah datangnya suara sambil menahan rasa sakit yang teramat sangat dari kedua tangannya. Kedua matanya sempat memincing menilik siapa gerangan sosok pemuda yang kini berdiri gagah di depannya. Siapa kau? Kenapa kau ikut campur urusanku? Bentak sosok Nyai Sekar dengan kemarahan yang tidak lagi bisa disembunyikan. Pemuda beralis tebal itu hanya tersenyum tipis. Namaku Randy. Aku adalah anak dari perempuan yang hendak kau ambil paksa janinnya. Jawab Randy lugas. Cuy, sekarang aku baru ingat kalau kau adalah pemuda yang tadi aku lihat lewat di jalan perbatasan desa. Jangan kau coba-coba melawanku anak muda. Pergilah. Sosok Nyai Sekar menjawab seraya meludah ke tanah. Kau hendak membunuh ibu dan calon adikku. Jelas aku tidak akan tinggal diam. Kali ini suara Randy terdengar keras bernada mengancam. Tapi bukannya takut, sosok Nyai Sekar malah tertawa terbahak-bahak. Dasar kepahlawan kesiangan yang suka ikut campur urusan orang. Kau tidak akan kuampuni karena sudah mematahkan kedua tanganku ini. Terimalah pembalasanku, bangsat.
Hardik, sosok Nyai Sekar yang dalam sekejap mata tahu-tahu sudah melayang ke arah tubuh Randy. Kedua kaki kurusnya bergerak sangat lincah, melayangkan tendangan maut ke arah wajah dan leher Randy. Randy yang sempat kaget dengan gerakan secepat kilat yang dilakukan sosok Nyai Sekar terlambat untuk menghindar. Lehernya hampir saja patah dan kepalanya juga hampir saja terbelah oleh tendangan maut sosok Nyai Sekar. Ketika tiba-tiba dua sosok harimau putih entah di mana asalnya lebih dulu terbang melesat menggigit kedua kaki sosok mengerikan tersebut. Kembali terdengar jerit kesakitan dari bibirnya, disusul ambruknya sosok Nyai Sekar ke tanah untuk yang kedua kalinya. Randy yang masih kaget sempat melirik ke arah belakang tubuh sosok Nyai Sekar, di mana terlihat sosok Kiai Maulana Siddiq, sang kakek buyut, tahu-tahu sudah berdiri sambil menganggukkan kepalanya. Rupanya tadi Randy yang sedang wirid dan berzikir sempat mendengar suara keributan di atas atap rumah orang tuanya. Randy melihat salah satu sosok perempuan menakutkan yang dilihatnya di rumah mewah, tahu-tahu sudah masuk secara gaib melewati tembok menuju kamar. Rupanya yang dituju oleh sosok perempuan itu adalah kamar Bu Surtini dan Pak Sukri. Randy tentu saja tidak tinggal diam karena bisa merasakan kalau makhluk tidak kasat mata yang menebar bau busuk itu pasti memiliki niat tidak baik kepada kedua orang tuanya. Randy pun diam-diam meraga sukma lalu berhasil masuk ke dalam kamar orang tuanya. Dalam hitungan detik pemuda tampan itu segera memberikan perisai pemagaran berlapis 3 untuk Pak Sukri dan Bu Surtini. Saat menyadari Randy sempat lengah, Kiai Maulana Siddiq tiba-tiba muncul mengutus kedua kodam penjaganya yang berupa sosok dua harimau putih untuk menyerang ke arah sosok Nyai Sekar hingga Randy pun terselamatkan. Sosok Nyai Sekar terlihat makin marah mengetahui dirinya diserang dari belakang oleh Kiai Maulana Siddiq. Kau, beraninya kau menyerang dari belakang, dasar curang!" bentak sosok Nyai Sekar seraya menatap garang ke arah Kiai Maulana Siddiq sambil mengusap-ngusap kedua kakinya yang terluka parah akibat gigitan dua sosok kodam harimau putih milik musuhnya itu. Kiai Maulana Siddiq diam saja. Malah Randy yang menyaut dengan geram, "Kau yang lebih curang, mau membunuh ibu dan janinnya sekaligus yang sedang tertidur pulas," ejek Randy. Sosok Nyai Sekar mendengus kesal. Dia makin marah saat Kiai Maulana Siddiq malah meminta Randy yang kini kembali turun tangan menghadapi Nyai Sekar. Lalu sosok Kiai karismatik yang memakai jubah putih itu pun menghilang. "Kau pergilah atau kau akan aku habisi," ancam Randy seraya bersiap-siap mengambil ancang-ancang untuk menyerang sosok Nyai Sekar. Kali ini Randy benar-benar sudah siap siaga, tidak mau lagi lengah seperti tadi. Bukannya merasa takut apalagi kapok, sosok Nyai Sekar malah tertawa dengan suara melengking. Lengkingan suara tawanya begitu membengkakkan telinga. Randy mulai merasakan ada getaran aneh dari lengkingan tawa sosok Nyai Sekar. Perlahan pemuda itu mulai merasakan rasa sakit yang teramat sangat. Disusul dari kedua telinganya mulai mengeluarkan darah. Randy mencoba sekuat tenaga menutup kedua telinganya, tapi hasilnya tetap nihil. Suara lengkingan tawa sosok Nyai Sekar malah makin menggila. Sosok Nyai Sekar terlihat senang melihat lawannya kewalahan dan mulai mengucurkan darah dari kedua telinganya. "Rasakan, itu gara-gara kau sudah menganggap enteng kekuatanku," kata sosok Nyai Sekar dengan pongah. Tiba-tiba ada suara bisikan di telinga Randy yang menyuruhnya untuk mengumandangkan azan. Randy sudah hafal kalau itu adalah suara sang kakek buyut. Tanpa pikir panjang, Randy pun mengikuti apa yang dibisikkan kepadanya, lalu langsung mengumandangkan azan. Wajah sosok Nyai Sekar seketika berubah pucat. "Sialan, dari mana bocah ingusan ini tahu kelemahan dari ilmu penghancur panca indraku ini?" rutuk sosok Nyai Sekar dalam hatinya. Dia terlihat mulai gelisah dan tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran yang mulai menyergap dirinya. Karena seiring dikumandangkannya azan, maka seluruh ilmu penghancur panca indera tersebut akan berbalik pada dirinya. Susah payah sosok Nyai Sekar mencoba menangkal dengan makin keras melengkingkan, tapi suara lantunan azan dari bibir Randy malah semakin nyaring mengalahkan suara lengkingan tawa sosok Nyai Sekar. Sampai akhirnya kini giliran sosok Nyai Sekar yang tubuhnya jadi bergetar hebat.
Tiba-tiba sosoknya terombang-ambing seperti terkena hantaman angin kencang yang perlahan namun pasti menerbangkan sosoknya hingga terlempar ke sana kemari. Lalu menjauh, hanya suara lengkingan kesakitan sosok Nyai Sekar yang terdengar dari kejauhan. Sebelum akhirnya menghilang seiring berhentinya hantaman angin kencang tadi, Randy terlihat lega. Dia sudah tidak sabar untuk menunggu subuh, di mana dia akan bertemu langsung dengan kedua orang tua yang sangat dicintainya. Randy pun bergegas kembali ke tubuh kasarnya, kemudian melanjutkan membaca Al-Quran untuk mengisi kekosongan sisa malam yang tidak lama lagi akan memasuki waktu subuh. Tanpa dia sadari, dari balik sebuah pohon besar yang rindang, tampak seorang berdiri di kegelapan. Wajahnya samar tidak terlihat, namun sebuah senyuman terlukis di pelepah bibirnya yang robek besar. "Setelah ini, giliran kamu yang akan aku habisi, bocah ingusan," gumam sosok itu, kemudian membalikan tubuhnya menjauhi tempat tersebut. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.